Halo, di video ini saya ingin mencoba untuk mendesain sebuah furniture menggunakan Fusion 360. Kali ini saya akan mencoba untuk mendesain sebuah lemari kecil atau nakas dengan tinggi 60 cm. Di Fusion 360 yang pertama harus kita lakukan adalah membuat sketch. Kita bisa klik tombol ini, create sketch. Kemudian kita harus menentukan di bidang mana sketch ini akan kita gambar. Untuk kali ini saya akan pilih bidang yang depan ini. Kemudian saya akan gambar kotak atau rectangle. Dan saya akan menggunakan 2 titik untuk membuat rectangle ini. Atau shortcutnya R ya, untuk mempermudah. Kemudian saya akan klik di titik originnya ini. Kemudian saya akan geser mouse saya. Kemudian kita bisa tentukan tinggi ini adalah 600 mili atau 60 cm. Kemudian lebarnya adalah 400 mili. Kemudian saya akan tekan F6 untuk di zoom out supaya kelihatan. Kemudian saya akan geser ini dulu sedikit supaya lebih terlihat. Kemudian saya akan bikin garis. Saya akan bikin garis horizontal dari titik ini ke sini. Kemudian saya akan tentukan bahwa jarak antara garis ini dengan garis ini adalah sebesar 30 mili atau 3 cm. Ini nanti akan saya gunakan untuk ketinggian kakinya. Kemudian setelah itu saya akan gambarkan lagi garis horizontal lagi. Dan saya akan tentukan jarak antara garis ini dengan garis ini adalah sebesar 15 mili atau sama dengan ketebalan kayu yang akan saya gunakan untuk membuat lemari ini. Begitu juga untuk bagian atas, saya akan buat garis horizontal. Kemudian saya tentukan lagi tebalnya adalah 15 mili. Berikutnya saya akan bikin untuk dinding sampingnya, sehingga saya akan bikin garis vertikal 2 unit. Kemudian saya akan tentukan juga jarak antara ini ke sini adalah 15 mili. Begitu juga antara ini dengan yang ini adalah 15 mili. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan bikin lagi garis horizontal. Nah, saya akan tentukan bahwa jarak antara dinding paling bawah dengan garis ini adalah sebesar 180 mili atau 18 cm. Sorry, kayaknya kekecilan. Oke, berarti saya akan coba bikin 2 laci di sini. Berarti saya akan buat lagi garis horizontal dengan ketebalan 15 mili. Kemudian saya akan tarik garis lagi di sini. Nah, jarak dari sini ke sini adalah 180 cm, 180 mili atau 18 cm. Kemudian saya akan bikin lagi garis horizontal lagi. Ini adalah untuk ketebalan kayunya, yaitu 15 mili. Oke, sepertinya saya membuat kesalahan, berarti di garis ini atau dinding ini tidak dibutuhkan, sehingga tinggi dari dinding paling bawah ke dinding atas ini adalah 360 atau 180 dikali 2. Kita akan bikin 2 laci. Kemudian kita akan bikin lagi garis horizontal di sini. Kita akan tentukan jarak antara ini ke sini adalah 180 mili. Berarti kita punya 2 bidang yang sama di sini. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya akan bikin kotak lagi di dalam sini. Dan saya akan tentukan bahwa jarak dari sini ke sini adalah 1 mili. Begitu ke jarak dari sini ke sini adalah 1 mili. Jarak dari sini ke sini adalah 1 mili. Dan ini ke sini adalah 1 mili. Begitu juga di bagian bawah ini. Saya akan bikinkan kotak.
dengan jarak 1 mili. Dari sini ke sini 1 mili. Dari sini ke sini, sorry, jadi salah milih garis, 1 mili. Kemudian yang terakhir dari sini ke sini adalah 1 mili. Oke. Saya tekan F6 supaya kita bisa lihat. Kemudian saya ingin mendesain untuk bagian tarikan lacinya, sehingga saya butuh garis bantuan. Kalau saya scroll sepanjang garis ini, nanti ada titik, yaitu seperti gambar segitiga di kiri atasnya. Ini menandakan bahwa ini adalah di tengah dari bidang dari garis yang kita pilih tadi. Kemudian saya akan tarik garis sampai bawah sini dan pastikan ada segitiganya dan kotak untuk menandakan bahwa ini di tengah dan ini adalah siku atau 90 derajat. Kemudian saya klik di sini. Kemudian saya akan rubah garis ini menjadi construction. Ya, kita bisa klik ini atau tekan X sebagai shortcut. Kemudian saya akan bikin garis lagi, horizontal lagi, dari titik ini ke titik paling bawah. Kemudian berikutnya juga di sebelah kirinya, saya akan bikinkan di sini. Kemudian satu lagi, oke, ini kelebihan. Saya akan bikin di sini sampai bawah sini. Ada gambar kotak ya, tanda bahwa ini adalah siku. Nah, ini harus kita rubah menjadi construction. Kali ini saya akan tekan X untuk merubah garis menjadi garis construction. Atau bisa kita tekan X dulu sebelum kita membuat garis. Yang terakhir kita taruh garis sebelah kanan ini sampai ke atas ini. Oke. Kemudian saya akan tentukan constraint dari masing-masing garis ini. Yang pertama adalah saya akan tentukan bahwa garis ini dengan ini harus simetris terhadap garis yang di tengah ini. Sehingga saya akan gunakan simetri. Kemudian saya akan pilih garis ini. Kemudian saya pilih garis ini. Kemudian saya pilih garis ini. Dia akan simetri. Begitu juga dengan yang ini, yang paling luar, saya akan bikin simetri. Ini ada lambang simbolnya, simetri. Kemudian saya akan tentukan dimensinya, bahwa jarak dari sini ke sini adalah 4 cm atau 40 mili. Sedangkan jarak dari sini ke sini adalah 50 mili atau 5 cm. Kemudian saya akan tarik garis horizontal sampai sini. Dan saya akan tentukan jarak dari garis ini ke sini adalah 4 cm atau 40 mili. Kemudian saya akan gambar garis dari titik ini ke titik sini. Sebelumnya saya rubah dulu supaya tidak menjadi garis construction. Kemudian dari titik ini ke titik ini. Kemudian dari titik ini ke titik ini. Oke. Begitu juga untuk bagian bawah. Saya akan tarik dulu garis. Saya akan jadikan ini construction. Kemudian saya tentukan jarak dari titik ini ke titik ini adalah 4 cm atau 40 mili. Kemudian saya gambar garis, bukan construction ya. Dari titik ini ke sini.
kemudian dari titik ini ke sini, kemudian dari titik ini ke sini. Nah, kira-kira ini udah hampir semuanya ya. Mungkin yang terakhir saya sekalian gambaran kakinya. Saya tarik garis vertikal di sini. Kemudian saya tentukan jarak dari sini ke sini adalah 3 cm atau 30 mili. Begitu juga garis untuk ini, kaki sebelah sini adalah 30 mili. Kalau udah selesai, kita akan klik finish sketch. Nah, yang berikutnya kita lakukan adalah kita akan bikin sketch kita yang 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi. Yang pertama, saya akan klik bagian paling bawah ini. Kemudian saya kita extrude. Kita extrude atau shortcutnya E. Jadi saya klik, saya tekan E, kemudian saya tentukan bidang ini. Nah, saya akan bikin ini selebar 40 cm atau 400 mili. Kemudian saya akan bikin komponen baru. Kita klik OK. Dia akan bikin ini komponen baru. Di sini saya kasih namanya panel bawah. Kemudian saya aktifkan lagi sketchnya, atau kita tampilkan lagi sketchnya. Kemudian saya tekan E lagi. Kemudian saya klik bagian ini. Besar 400 mili. Salah. Ctrl Z, E lagi, klik ini 400 mili, new komponen. Oke, kita harus bikin komponen supaya dia nggak nyatu. Di sini berarti panel samping. Saya tekan E lagi, klik ini 400 mili, new komponen, panel samping. Kemudian bagian atasnya saya tekan E lagi, 400 mili, new komponen. Saya kasih nama panel atas. Nah, kemudian bagian tengah 400 mili, new komponen. Saya kasih nama dinding pemisah. Oke, sekarang muka lacinya kita klik, saya tekan E, kemudian klik ini. Nah, untuk ini saya akan gunakan bahan 15 mili. Begitu juga, saya salah, tidak membuat new komponen. Kemudian saya kasih nama muka laci. Kemudian yang terakhir ini 15 mili, new komponen. Oke, muka laci juga. Muka laci. Oke. Kemudian saya kepindahkan ini dari sini. Terakhir kita pindahin dulu ini ke depan dulu ya. Saya tekan, jadi saya klik dua komponen ini, muka laci ini, klik komponennya di sini. Kemudian saya tekan M, kita bisa pindahkan ini ke depan, ya, atau sejauh 400 mili. Dikurangi ketebalan kayu bahan sebesar 15 mili. Kemudian saya tekan enter. Nah, ini terakhir buat dinding belakangnya. Untuk memudahkan, ini dua ini saya umpetin dulu. Kemudian yang terakhir adalah buat dinding belakangnya.
Jadi saya tekan E, capture position, saya klik ini, kemudian ini, kemudian ini dan ini, kemudian ini yang gap 1 mili ini harus kita ambil ya. Nah, ini, kemudian sejauh 15 mili komponen. Saya klik OK. Kemudian ini saya kasih nama panel belakang. Oke. Saya umpetin dulu sketchnya, kemudian saya tampilkan lagi lacinya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita kelupaan kakinya. Jadi saya aktifkan kembali sketch ini. Kemudian saya akan tekan E lagi. Saya klik yang ini. Ini akan saya buat sebesar 3 cm atau 30 mili. Dan ini akan saya jadikan komponen baru. Begitu juga yang ini. Sejauh 30 mili, new komponen, oke. Kemudian saya kasih nama dulu ya. Kaki. Kemudian ini kaki. Kenapa kakinya kecil? Kemudian untuk mempermudah saya akan copy dua komponen ini dengan cara Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah itu saya akan pindahkan ini semua ke depan, atau sejauh 400 mili dikurangi 30 mili ketebalan kaki. Kemudian tekan Enter. Nah, kira-kira seperti ini. Kita umpetin lagi sketchnya. Nah, kita bisa lihat kira-kira hasil akhirnya seperti apa. Kita render. Sebelum kita mulai render, kita pilih dulu tampilannya. Untuk ini saya akan gunakan tampilan cat putih, white powder. Saya pakai yang ini aja. Saya masukkan ke favorit sini atau InDesign. Kemudian saya akan rubah tampilan masing-masing kayu ini menjadi powder coat ini. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Kemudian kalau kita mau lihat hasil akhirnya, kira-kira kita bisa klik in canvas ini atau kita render menjadi file yang bisa kita download. Untuk ini saya coba in canvas saja. Nah, hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa memperkirakan tampilan akhirnya seperti apa. Atau bisa kita tunjukkan juga ke calon klien atau ke orang yang minta untuk didesainkan, seperti itu. Cukup sekian untuk video ini dan semoga bermanfaat.